Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya banggakan anak-anakku semua di sana mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mari kita lanjut di bab yang keempat setelah kita melalui 3 bab sebelumnya. Bab yang keempat yaitu tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Betapa nikmat mencari ilmu dan sungguh indah berbagi pengetahuan. Yang pertama, tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Demikian pula dalam hal waktu. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu dimulai sejak lahir hingga masuk ke liang lahat. Yang selanjutnya adalah hukum menuntut ilmu. Ya, ada 2 hal tentang hukum menuntut ilmu. Yang pertama adalah fardu kifayah. Hukum fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang ada di kalangan umat Islam, juga sebagaimana dimiliki dan dikuasai oleh golongan non-Islam atau kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ataupun ilmu astronomi, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu lainnya. Pada intinya, fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan oleh kelompok. Jadi apabila ada satu orang yang sudah mempelajari atau sudah bisa, maka yang lain lepas dari kewajiban atau bebas dari dosa. Tapi apabila orang Islam tidak ada satupun yang menguasainya, maka seluruhnya dosa. Yang kedua adalah fardhu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardhu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifatnya, ilmu tentang cara beribadah, dan sebagainya. Jadi fardhu ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing individu muslim dan muslimah. Yang selanjutnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Allah sudah menjelaskan atau banyak sekali ayat
ataupun hadis tentang utamanya orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Betapa utamanya menuntut ilmu. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat membawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Mari kita lihat dalil tentang menuntut ilmu dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita baca bareng-bareng, kita baca bersama dengan kaidah-kaidah yang benar, tata baca yang benar, panjang pendek diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Selain daripada Al-Quran, banyak sekali hadis tentang utamanya orang yang menuntut ilmu. Salah satunya adalah bunyi hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semua sedang menuntut ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya anak-anak semua yang saya banggakan, aspek selanjutnya di bab ini ada aspek Al-Quran. Jadi ada hafalan yang harus dihafalkan tentang ayat dan hadis tentang utamanya menuntut ilmu, yaitu surat At-Taubah ayat 122. Mari kita baca dengan kaidah yang benar, tata cara membaca, tajwid, dan makharijul huruf. Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga diri. Setelah kita menghafal At-Taubah ayat 122, kita hafalkan juga hadis tentang utamanya menuntut ilmu. Punya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahri. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampunan bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Mudah-mudahan kalian semua, anak-anakku semua yang saya banggakan, Quran surat At-Taubah dan hadis bisa kalian hafal dengan baik. Mari kita renungkan bersama tentang kisah orang soleh, yaitu tentang seorang yang besar atau ulama besar yang mempunyai julukan anak dari batu. Sebelum menjadi ulama besar yang sangat produktif dalam menghasilkan berbagai karya, Ibnu Hajar saat masih menuntut ilmu terkenal sebagai seorang yang anak yang bodoh dan bebal. Ia pernah merasa putus asa dan lari dari tempat ia belajar karena merasa sangat tidak paham dengan ilmu yang diberikan oleh gurunya. Semakin ia diberi penjelasan, maka semakin ia tidak mengerti maksudnya. Waktunya lebih banyak untuk menyendiri dan merenung di pinggir sungai. Pada saat merenung, mendadak ia tersontak oleh tetesan air pada batu yang didudukinya itu. Ternyata pada satu sisi batu, di mana air tersebut menetes, terlihat ada lubang di sana. Dari situ kemudian tumbuh lagi semangatnya untuk belajar. Karena ia berkeyakinan jika batu saja dapat berlubang oleh titisan air, tentu hati manusia yang lunak akan tertembus pula oleh siraman ilmu pengetahuan. Akhirnya sejarah mencatat Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai ulama yang hebat dan terkenal dengan keluasan ilmunya. Nama Ibnu Hajar sendiri secara bahasa artinya anak batu, karena erat kaitannya dengan legenda yang menyatakan bahwa kegemilangannya dalam ilmu pengetahuan berawal dari terinspirasinya ia oleh sebuah batu yang berlubang oleh tetesan air. Mudah-mudahan kalian semuanya ada inspirasi menjadi penyemangat bagi kalian untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, di dalam menerapkan perilaku mulia, yaitu perilaku yang mencerminkan sikap dalam memahami Quran surat At-Taubah ayat 122. Kita pahami bersama ada 4 orang atau ada 5. Orang yang pertama, bisa enggak kita
Orang yang kedua termasuk dalam golongan itukah kita? Nah, mari kita pahami bareng-bareng. Yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai sehingga dengan ilmu yang dimiliki seseorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Jadi orang yang berilmu atau pandai. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang yang pandai, yang mampu mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, maka jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan dan dari orang-orang pandai. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar atau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang yang pandai, maka jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Contohnya, atau diantaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain-lain. Itulah keempat orang yang mencerminkan sikap memahami Quran surat At-Taubah. Dalam hal ini kalian masuk ke nomor berapakah? Yang terakhir atau orang yang kelima adalah janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar atau tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, maka pasti akan menjadi orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik.